sana, bawa berita pun pesan, dia di sana. Yang saya hormati tentu saja seluruh yang hadir di dalam ruangan ini, khususnya ini ada Romo Deken, terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia, adik-adik mahasiswa dari GMNI, PNKRI, masyarakat, tokoh adat mungkin yang hadir di sini, ada kelompok tani, kelompok peternak yang secara khusus mungkin hadir di sini. Juga kemarin saya bertemu dengan Ketua kelompok Kumpesa ya, Ketua Kumpesa ya, kelompok difabel. Saya bilang tolong hadir di sini juga. Bahkan beliau juga kita support untuk mengikuti musrembang provinsi di provinsi 25 besok. Baik, yang saya hormati juga tentu saja narasumber yang hari ini sudah hadir. Terima kasih Pak Darius, Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Sejak kami dipercayakan, diberi amanah untuk memimpin kabupaten ini, kami juga salah satu kantor yang kami datangi adalah Ombudsman. Karena kami sadar bahwa ini adalah salah satu lembaga yang harus mengawasi kami dan memberikan masukan terhadap pelayanan-pelayanan di kabupaten ini. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan materi yang luar biasa. Sebenarnya sudah selesai materinya, sudah kita masuk kepada diskusi. Tetapi pasti Bupati dan Wakil Bupati atau pemerintah harus menyajikan sedikit data apa sih yang ada dalam 1 tahun kepemimpinan ini dan roadmap menuju final atau di akhir masa jabatan 2024 itu apa saja ya. Dan oleh karena itu tema hari ini jerat langkah ya pimpinan di sini ya menuju masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif ini. Sekali lagi, diskusi publik seperti ini bukan yang pertama dan terakhir. Kita akan secara berkala, mungkin dengan topik-topik tertentu. Ya, kita juga akan mengundang masyarakat, bahkan dari kampung-kampung juga datang di sini. Kita undang ke sini. Jadi tunggu saja, ya, dalam waktu-waktu yang akan datang. Selain kita datang ke masyarakat untuk menghampiri, melayani masyarakat sampai di tingkat desa dusun, juga kita akan undang untuk mereka juga merasakan suasana diskusi seperti ini. Ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran hari ini dan atas waktunya. Mungkin juga ada dari pengusaha dan lain-lain, saya tidak menyebut satu-satu. Kalau ada yang terlewatkan, tawa perempuan ya, dan lain-lain. Terima kasih atas kehadiran dan saya kira saya akan mempresentasikan sedikit di dalam slide dan video yang akan datang. Dipersilakan. Ya. Baik, jadi Kabupaten Belu, visi kami adalah masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif ya. Dan visi ini kita jabarkan dalam misi ya yang kita lihat di sini ya. Nomor 1, kami memang sebelum jadi bupati di sini kami lakukan survei di Kabupaten Belu ini. Ya, dan kita lihat bahwa kualitas sumber daya manusia, ya, kualitas pelayanan kesehatan, akses untuk mendapatkan kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat kita yang hanya sampai 8 tahun, banyak yang drop out dan lain-lain ya. Dan itu kita jabarkan dalam ini. Jadi kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa ya. Ini beberapa hal yang kami lihat ya, tentu saja termasuk reformasi birokrasi dan lain-lain. Kami lihat bahwa ini menjadi beberapa masalah yang karena kurun waktu pemerintahan ini hanya 3 tahun setengah, sehingga kita harus menetapkan prioritas, bahkan super prioritas, supaya kinerja pemerintahan dalam 3,5 tahun ini bisa mencapai sasarannya. Slide berikutnya. Ya, salah satu yang kami bicarakan pertama dan diskusi dari BPJS Pusat, Kementerian Kesehatan, ya, bersama teman-teman BPJS. Terima kasih, BPJS juga hadir di sini. Ya, terima kasih. Luar biasa, ini BPJS ini mendukung kami. Dan salah satu yang saya minta, tolong BPJS membantu kita untuk mempermudah, bukan mempersulit. Dan hasilnya hari ini adalah hampir seluruh orang, bukan 98%. Jadi kalau kita mencapai 95%, ya, dengan margin 3% sehingga 98, sehingga kalau dia naik turun, tetap
dalam koridor 95%, seluruh warga negara 100% ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Nah itu terima kasih kepada BPJS. Ya, slide. Ya. Jadi 98% kita sudah mencapai, tetapi seluruh 100% masyarakat Belu mendapat pelayanan itu. Dan syaratnya dia hanya memiliki kartu identitas, tidak perlu kartu macam-macam, tidak perlu surat macam-macam. Ya, kita memang lihat masih ada sekitar 10-15% masyarakat Belu yang belum memiliki kartu identitas, baik KTP, kartu keluarga maupun surat kenal lahir. Ini kita bekerja sama dengan Dukcapil untuk mewujudkan ini menuju 100%. Sehingga masyarakat kita yang dari desa yang tidak punya kartu identitas, dia mendapat pelayanan yang baik. Slide. Cakupan vaksinasi kita terus genjot menuju 100%. Ya. Saya ingatkan bahwa ini sebenarnya di angka 72% ini. Jadi kalau kita bilang perlindungan, perlindungannya adalah apabila seluruh orang Belu sudah mencapai 2 dosis. Jadi perlindungan itu didapat apabila sudah didapat 2 dosis vaksin. Dan 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya, dia harus dapat vaksin ketiga untuk mencapai kadar imunitas tubuh yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, dan hanya 2 saja untuk kita mencapai itu dan menuju ke pandemi, menuju endemik, yaitu yang pertama dia mendapat vaksin 3 dosis, ya minimal 2 dosis itu. Dan yang ketiga, yang kedua kita menggunakan protokol kesehatan minimal pakai masker, sehingga pada orang-orang yang punya imunitas tubuh yang rendah, ya, pada orang-orang yang belum mendapatkan vaksin yang lengkap, dia juga terlindungi dengan membatasi transmisi virus masuk ke dalam. Persentase stunting ya di NTT, ya kita datang awal-awal, ya NTT ini nomor 3 di Indonesia atau 3 besar di Indonesia. Dan hari-hari ini di Kabupaten Belu terus turun. Target dari Presiden Pemerintahan Republik Indonesia di angka 14%. Hari ini kita berada di angka 17,9%. Kita punya kewajiban sampai 2024, kalau bisa lebih cepat, sudah menuju angka itu. Bahkan kita menuju kepada angka yang lebih rendah di bawah 2 digit. Target dari Gubernur NTT, kalau bisa di NTT sudah di bawah 2 digit di tahun depan. Kita masih ada di angka 17,9%, sudah di bawah angka provinsi ini. Kita berupaya untuk tiap tahun turun. Inilah beberapa masalah kesehatan yang menjadi super prioritas di Kabupaten Belu ini, di samping angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan eradikasi malaria. Slide. Kemudian di masalah pendidikan, ya seperti yang saya sampaikan, ya berbagai macam masalah, angka drop out, ya angka putus sekolah, kita sampai angka 8% saja. Kami turun ke desa, kecamatan, banyak infrastruktur sekolah yang tidak ada. Kemarin saya lihat di postingan, ada sekolah darurat, ada sekolah mungkin di bawah pohon, ada guru yang belum bisa diakomodir, sekolah-sekolah Katolik yang kepala sekolahnya juga guru sekolahnya masih honorer dengan rata-rata ya angka honornya masih rendah. Kita memperhatikan itu dan kita akan diskusi untuk itu ya. Slide. Oleh karena itu ya kita lihat bahwa sarana prasarana sekolah di samping kualitas ya, ketercukupan guru, rasio guru dan murid, pensebaran guru ya, perimbangan guru di sekolah-sekolah, bahkan lebih rinci lagi mungkin sekolah guru per mata pelajaran dan lain-lain. Kita lihat masih ada beberapa guru ya yang masih mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Tetapi karena tidak ada, kita tetap masukkan di sana sebagai bagian dari pendidikan itu. Ya, oleh karena itu kita minta doanya dan kami terus berupaya untuk meningkatkan jumlah guru, ya, kesejahteraan guru, ya, standar pelayanan dan lain-lain di guru-guru di Kabupaten Belu ini. Ya, jadi ini memang kita masih sedikit rendah, tetapi kita berupaya untuk meningkatkan.